Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Fitra Amalia Muiz, Fajar Febrian, dan M. Alif Afiansa akan mempresentasikan tentang penerapan data mining association rule menggunakan algoritma FP Growth untuk persediaan spare part pada bengkel. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Fajar Febrian. Kepada Fajar Febrian kami persilakan. Oke, baiklah saya akan membacakan teori tentang percobaan kali ini. Yang pertama itu adalah apa itu rapid miner? Rapid miner merupakan perangkat lunak yang bersifat terbuka atau open source. Rapid miner adalah sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, dan analisis prediksi. Rapid miner menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediksi dalam memberikan wawasan kepada pengguna sehingga dapat membuat keputusan yang paling baik. Rapid miner memiliki kurang lebih 500 operator data mining, termasuk operator input, output, dan preprocessing dan visualisasi. Rapid miner merupakan software yang berdiri sendiri untuk analisis data dan sebagai mesin data mining dapat diintegrasikan pada produknya sendiri. Rapid miner tulis dengan menggunakan bahasa Java sehingga dapat bekerja di semua sistem operasi. Data mining. Data mining adalah proses menemukan informasi yang menggunakan secara otomatis dalam repositori data. Teknik data mining digunakan untuk menjelajahi kumpulan data yang banyak untuk menemukan pola baru dan berguna yang mungkin tetap tidak diketahui. Mereka juga menyediakan kemampuan untuk memprediksi hasil pengamatan untuk masa depan, sehingga jumlah yang akan dihabiskan pelanggan di toko bangunan atau toko fisik. Terus association rule, yang dimana analisis asosiasi atau association rule adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiasi antara suatu kombinasi item. Analisis asosiasi dikenal juga sebagai salah satu teknik data mining yang menjadi dasar dari salah satu teknik data mining lainnya. Bila kita mengambil contoh aturan asosiatif dalam suatu transaksi pembelian barang di suatu minimarket adalah kita dapat mengetahui berapa besar kemungkinan seorang konsumen membeli satu item bersamaan dengan item lainnya. Seperti contoh membeli roti bersama dengan selai. Jadi awalnya berasal dari studi tentang database transaksi pelanggan untuk menentukan kebiasaan suatu produk dibeli bersama. Maka association rule sering juga dinamakan market basket analysis. Oke, sekian materi tentang percobaan kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Fitra Amalia Muiz. Kepada Fitra kami persilakan. Selanjutnya, kita akan melakukan asosiasi rule menggunakan rapid miner. Langkah-langkahnya yaitu pertama kita membutuhkan read Excel. Read Excel di sini digunakan untuk mengimport file yang akan digunakan. Contohnya di sini file yang digunakan kita ambil dari repository. Data yang kita gunakan seperti ini. Jadi transaksinya itu ada dari bulan Maret sampai lagi ke bulan Februari. Terus ada yang ditransaksikan ini OM, KRBS ini barang-barang yang dibeli pada bulan Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya. Pada read Excel ini kita next aja sampai ke finish. Terus kita membutuhkan select attribute. Select attribute ini dihubungkan dengan read Excel. Lalu di set attribute ini kita ubah bagian atribut filter tab-nya menjadi subset. Terus kita select atributnya. Kecuali yang bagian kolom transaksi. Selanjutnya kita membutuhkan import numerical to binomial dan remap binomial. Lalu dihubungkan. Pada remap binomial, untuk negatif valuenya kita ambil yang binarinya 0 dan positifnya yang 1. Lanjut ke fpground. Kita import juga fpground dan create association rule. Kita hubungkan association rule dengan fpground seperti gambar.
Lalu pada FP Ground, untuk minimal number of item setnya kita pilih 3, dan untuk minimal supportnya kita pilih 50% atau 0,5. Pada create association rule, kita buat confidence-nya 0,7 atau 70%. Setelah semua tahapan selesai, tinggal kita run. Hasilnya seperti berikut. Ada tabel association rule. Terus ini grafiknya. Ini hasil akhirnya. Hasil akhir ini dengan minimal support 80% dan confidence-nya 7%, maka yang terdapat cuma OM dengan BS, OM dengan FO, KR dengan OM, BS dengan OM, dan FO dengan OM. Selanjutnya kita akan masuk ke penghitungan manual. Di sini sudah ada data-data yang akan kita gunakan. Data ini diambil kita ambil dari tabel berikut. BS yaitu untuk busi, KR untuk kampas rem, OM untuk oli mesin, FO untuk filter oli, FA untuk filter AC, FU untuk filter udara, AK untuk aki, KW untuk karet wiper, BL untuk bola lampu, dan BN untuk ban. Lalu data-data ini yang seperti ini kita buatkan tabelnya menjadi 1 tanda bahwa dia membeli dan 0 tanda tidak dibeli. Lanjut saja. Pertama kita jumlahkan transaksinya dulu. OM 10, KR 8, BS 7, FO 7, dan seterusnya. Di sini kita tetapkan minimal supportnya 50% dan minimal confidence-nya 70%. Lalu kita masukkan untuk item set pertama, yang ini menentukan frekuensi dari item set. Kita cari support, yaitu jumlah item set per jumlah transaksi. Jadi ini 10 ini didapat dari jumlah transaksi. Support ini didapat dari 10 dibagi jumlah transaksi dikali 100%. Dapat hasilnya begini. Karena kita minimal confidence-nya 70%, yang di bawah karena minimal supportnya 50%, di bawah 50% tidak kita masukkan. Lanjut ke item set yang kedua, di mana 2 item set kita gabungkan. Yang masuk di sini OM, KR, BS, dan FO. Jadi yang 2 item set yang memenuhi support minimal sudah langsung dibuatkan karena hasilnya bakalan terlalu panjang. Yang kita dapat OMF BS itu supportnya 58,33% dengan confidence 70%, OMFO-nya 58,33%, confidence 70%, dan KROM 50% support, 75% confident, BSOM 58,33% support, 100% confident, dan yang terakhir FO dengan OM 58,33% supportnya, 100% confidentnya. Confident ini kita cari menggunakan rumus support dibagi dengan support dari OM. Yang bagian pertama, misalnya yang bagian KROM berarti ini support KROM dibagi dengan support KR. Begitulah kita dapat hasilnya seperti tabel berikut, sama dengan hasil pada rapid miner. Sekian presentasi dari saya. Balik ke moderator. Baiklah, dari presentasi yang telah kami sampaikan sebelumnya, maka kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu penerapan algoritma association rule yang digunakan pada penerapan data mining association rule menggunakan algoritma FP Growth untuk persediaan spare part pada bengkel, didapatkan hasil aturan asosiasi antara kombinasi item dari dataset yang digunakan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.